Tes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tabaraka wa taala, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah taala, sampai dengan detik ini kita masih merasakan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini pula kita masih merasakan dua nikmat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak manusia tertipu dan terlalaikan dalam memanfaatkan dua nikmat ini, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam menggunakannya, yaitu adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Di mana seseorang akan bisa merasakan nikmat sehat dan nikmat waktu luang merupakan nikmat terbesar kalau seandainya dua nikmat ini tidak ada pada dirinya. Bagaimana kita dapatkan ada orang yang sakit, sangat mengharapkan dia mendapatkan nikmat sehat. Demikian pula dengan orang yang sibuk, disibukkan oleh urusannya, baik ia merawat orang yang sedang sakit, atau memang ia sibuk, ada keperluan penting yang tidak mungkin ia tinggalkan, hingga dia tidak punya waktu luang untuk bisa menambah amal soleh. Barulah ia akan merasakan bahwasanya nikmat waktu luang adalah nikmat terbesar. Dan dua nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nikmat waktu luang kita dihabiskan untuk apa? Nikmat sehat kita habiskan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk hal yang menambah kebaikan kita di akhirat, atau justru kita gunakan untuk hal yang sia-sia? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang kita di siang hari ini kita gunakan untuk sama-sama melaksanakan satu kegiatan. Yang kegiatan ini insya Allah menjadi kegiatan yang akan dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan sama-sama kembali mengkaji salah satu bagian dari ilmu agama kita, yaitu ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Walaupun kita belajarnya tidak secara langsung sebagaimana biasanya, namun kita belajar melalui program jarak jauh yang tentunya hal ini tidaklah menyurutkan semangat kita dari menuntut ilmu agama. Karena memang menuntut ilmu agama itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib berarti harus dikerjakan. Dan kalau tidak dikerjakan, maka kita dikhawatirkan mendapatkan dosa.
Oleh karena itulah seorang penuntut ilmu hendaklah senantiasa dia semangat di dalam mencari atau menuntut ilmu agama. Karena sesungguhnya ilmu agama ini merupakan ilmu yang akan bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Kita tidak bisa belajar secara langsung, coba kita cari apakah ada cara lain agar kita masih bisa belajar. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah dan kemudahan di saat-saat sekarang ini yang sedang adanya social distancing, yang kita diminta untuk tidak mengadakan perkumpulan orang banyak untuk terhindarnya penyebaran virus COVID-19 agar tidak semakin luas. Dan ini merupakan perintah dari pemerintah kita yang sesuai dengan syariat Islam. Yang mana Nabi SAW jauh-jauh hari telah menyampaikan kepada kita kalau ada satu wabah, maka bagi seorang yang tinggal di negeri tersebut, maka tidak boleh ia keluar. Bagi orang yang wilayahnya tidak terkena wabah, tidak boleh mendekati wilayah yang terkena wabah. Nah, ternyata qadarullah di daerah kita sudah ada beberapa yang terkena wabah tersebut. Bahkan sudah tersebar di beberapa kecamatan di kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi tentunya. Dan tentunya hal ini menjadikan kita tidak bisa bertemu secara bersama di kelas seperti biasanya. Namun, saya ingin sampaikan kepada umat semua sebelum kita memulai kajian ini, Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita satu kabar gembira bagi kita semua yang masih tinggal di wilayah kita, yang kita mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak keluar kecuali kalau ada keperluan. Bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang wabah taun. Wabah yang mungkin agak sedikit mirip dengan virus yang sedang menyebar di negeri kita. Memang sejatinya beda, tapi sifatnya serupa. Karena wabah taun itu adalah wabah yang mudah menyebar dan kalau sudah terkena itu akan menyebabkan banyak kematian. Itu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Nabi tentang taun. Maka Nabi SAW bersabda, "Innahu kana 'adaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha." Wahai Aisyah, sesungguhnya wabah taun itu merupakan adab siksaan yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan 'alil mu'minin. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan wabah tersebut menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Siapakah itu? Kenapa bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman? Karena kata Nabi, "Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un." Karena tidaklah ada seorang hamba yang apabila di wilayahnya tersebar wabah taun, fayamkusu fi baladihi sabiran, namun dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan bersabar, ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah, sambil ia meyakini bahwasannya tidak akan ada yang menimpanya, satu musibah apapun tidak ada yang menimpanya kecuali hal itu adalah sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Artinya ketika dia sudah ikhtiar di negerinya, dia bersabar agar tidak terkena wabah, qadarullah terkena. Dia yakin bahwasanya kalaupun terkena itu adalah takdir yang Allah telah takdirkan kepadanya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kata Nabi, melainkan baginya ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mati syahid. Masya Allah. Ini didapatkan bagi orang-orang yang sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetap tinggal di negerinya walaupun di negerinya atau di wilayahnya sedang tersebar ya virus atau wabah yang mudah menyebar dan banyak membuat kematian. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabarnya kita di rumah, tetap tinggal dan tidak melakukan perkumpulan, ya, tetap mengikuti arahan social distancing. Bahkan para ulama mengatakan walaupun dia tidak terkena wabah, tidak meninggal, tetap kesabaran dia untuk tinggal di wilayahnya akan mendapatkan seperti pahala orang yang mati syahid. Dan mudah-mudahan kesabaran kita di sini senantiasa mendapatkan pahala si Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tidak lupa saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomah untuk dimudahkan dalam beramal soleh. Allah terima segala bentuk amal soleh yang kita lakukan. Allah jadikan
kegiatan menuntut ilmu kita menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Senantiasa Allah tambahkan kita ilmu yang bermanfaat, Allah mudahkan kita untuk menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan pada kita nikmat sehat wal afiat. Allah jaga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dari segala hal musibah yang akan menimpa agama kita dan juga dunia kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menjadikan musibah yang sedang terjadi di negeri kita, penyebaran virus segera berlalu. Allah angkat virus tersebut, Allah jadikan negeri kita menjadi negeri yang aman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat. Baik, umahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan bikunna jami'an fi hadil muhadarah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, selamat datang di program kita ya, pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah dalam pelajaran jarak jauh dengan menggunakan program Zoom. Nah, silakan umahat yang di rumah, yang sedang di rumah tentunya sambil mungkin ada yang di atas meja ya, belajarnya dengan bangku, atau mungkin ada yang di ruang belajar sendiri, atau ada yang di ruang tamu. Intinya sambil megang buku ya, yang jelas bukan megang makanan ya, ataupun megang bumbu dapur, karena ibu sedang tidak makan dan sedang tidak ingin masak ya. Demikian pula tidak megang bantal, karena ibu-ibu saya yakin di rumah tidak sambil tiduran ya mendengarkan ini. Baik, insya Allah semuanya sudah siap. Silahkan mungkin bisa disiapkan kitabnya, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di pelajaran yang ke-6, atau bisa cukup melihat di layar masing-masing ya, yang menggunakan handphone bisa dilihat di handphonenya, atau yang menggunakan laptop bisa dilihat di laptopnya atau komputernya. Bahkan kalau menggunakan komputer, umat bisa merekam sendiri, langsung ada tombol rekaman di atas. Kalau handphone tidak bisa ya, tapi insya Allah nanti rekamannya akan saya kirim juga di grup bismillah. Nah, silahkan dibuka, mahat semua. Pelajaran kita di siang hari ini insya Allah kita akan membahas pelajaran yang ke-6, Ad-Darsus Sadis. Ustaz kan belum ujian, kan kita belum lulus ya. Saya anggap mudah-mudahan umahat sudah paham ya 1 sampai 5, qadarullah belum bisa ujian. Nanti kalau sudah aman situasinya kita murojaah dulu, nanti kemudian ujian ya, bismillah. Saya anggap ini semuanya lulus ya, tidak ada yang enggak lulus. Tapi insya Allah ada juga nanti ujiannya, bismillah. Baik, umat bisa lihat ya, di Ad-Darsus Sadis, lihat nama judul pelajarannya, Ad-Darsus Sadis. Ad-Darsu pelajaran. Nah, sadis di sini bukan artinya pelajaran yang sadis. Waduh, sadis banget ya. Berarti susah nih pelajarannya, bukan. Ya, sadis ini maksudnya adalah 6, yang ke-6. Jadi kalau umat belajar angka, wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsah, sita. Sita itu 6. Nah, kalau sadis artinya yang ke-6. Begitu ya. Bukan pelajaran yang sadis. Waduh, sadis susah banget Ustaz berarti. Bukan ya. Ini maksudnya Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Nah, umahat yang megang HP saya lupa ya, bisa dimiringkan begini ya kalau mau dibesarkan ya gambarnya, bisa dimiringkan. Nah, umat bisa lihat dalam pelajaran yang ke-6 ini insyaallah taala kita akan belajar memahami definisi isim mudzakkar dan isim muannas serta kelompok atau kata-kata yang tergolong dalam mudzakkar dan muannas. Nah, mungkin di antara umat ada yang pernah mungkin ada di antara umat mengatakan, Ustadz bukannya sudah pernah ya dibahas dulu mudzakkar muannas. Mudzakkar kan ada yang hakiki, majazi, kemudian kalau muannas tinggal tak marbuta. Iya betul Ibu. Pernah saya sampaikan. Namun dalam pelajaran ke-6 ini isim muannas yang akan kita bahas lebih kompleks lagi. Artinya ternyata tanda isim muannas bukan hanya tak marbuta, tapi ada tanda lain. Nah, tanda apa ya? Nah, nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian yang kedua, kita akan belajar memahami kata hadhihi. Dan tentunya sekaligus penggunaannya serta perbedaannya antara hadza dan hadhihi. Kira-kira hadhihi itu digunakan untuk apa? Ya, kemudian artinya apa dan bagaimana cara kita menggunakannya dalam kalimat. Nanti insya Allah akan kita bahas juga insya Allah. Ya, kemudian yang ketiga, dalam pelajaran ini pula kita akan nanti belajar mengenal tentang penggunaan huruf li. Ini lam begini ya. Yaitu huruf jar yang memiliki arti kepemilikan, milik.
Nah, bagaimana nih kira-kira cara menggunakan li ini, huruf jar? Nah, tentunya Umar sudah belajar ya huruf jar. Berarti setelah ada kata yang datang setelah lam atau li ini, pastikan setelahnya majrur. Cuma kita nanti akan lebih dalam yang bahasnya bagaimana cara menggunakannya. Ya, ada yang keempat tapi tidak disebutkan di sini, yaitu adalah menyusun kalimat sempurna dengan mubtada khobar yang sudah pernah kita bahas, tapi ditinjau dari jenisnya. Nah, bagaimana ya saya membuat kalimat kalau dari isim muzakkar dan bagaimana membuat kalimat dari isim muannas. Baik, kira-kira 4 faedah inilah yang insya Allah nanti akan kita apa? Akan kita pelajari dari pelajaran yang ke-6 ini, ad-darsus sadis. Sebagai mukaddimah awal, saya akan sampaikan pada umat, mukaddimah artinya pendahuluan ya. Sebelum kita bahas di kitab kita, ada beberapa pendahuluan yang ingin saya sampaikan kepada umat. Ya, pendahuluan yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang makna hadihi. Umat bisa lihat di layarnya masing-masing ya. Lihat hadihi, nah begini tulisannya, hadihi tetap ya sama dibaca panjang haknya. Hadihi, begitu. Salah kalau umat bacanya, salah kalau umat membacanya seperti ini. Hadihi, hadihi itu salah. Lihat tulisannya, haknya wajib dipanjangkan, hadihi, hi-nya juga panjang. Nah, hadihi, lihat, secara asal itu harusnya 4 huruf seperti ini, ha, alif, da, dan hi, gitu ya. Tapi kalau ditulis tidak pakai alif. Kalau ditulis tidak pakai alif. Begini. Hadihi tapi tetap dibaca apa? Panjang haknya. Seperti hada. Seperti apa? Hada. Kemudian hadihi dalam bahasa Indonesia artinya ini. Dan digunakan untuk sesuatu yang dekat. Kalau begitu sama dengan Ustadz dengan hada. Sama, hada ini juga untuk yang dekat. Tapi yang bedakannya apa? Nih. Yang membedakannya adalah hada untuk isim mudzakkar, sedangkan hadihi untuk isim muannas. Nah, ini Umar. Jadi hada dan hadi artinya sama ya ini. Hanya saja membedakan penggunaannya. Kalau hada digunakan untuk yang muzakkar, artinya kalau ada kata benda muzakkar, Umar pakai hada. Misal bagaimana? Hada qalamun. Ini pulpen. Hada kitabun. Hada babun. Begitu. Kalau bendanya dekat dan dia muzakkar, maka yang kita gunakan adalah hada. Tapi kalau ada isimnya muannas, kita gunakan hadihi. Misal, hadihi sa'atun. Sa'atun ada tak marbutonya. Hadihi haqibatun. Ini adalah tas, ada tak marbutonya. Nah, sekarang kalau Mas sudah paham, ya bahwasanya hada untuk muzakkar dan hadihi untuk muannas, pasti kita ingin tahu kan, Ustadz, terkadang kan tadi kata Ustadz, isim muannas itu tidak selalu yang ada tak marbutonya. Iya. Ada tanda yang lain. Apa saja tanda-tanda yang lain yang menunjukkan bahwasanya isim itu muannas? Karena tentunya kita tidak akan mungkin bisa menggunakan hadihi kalau kita tidak tahu ini isinya muzakkar atau muannas. Yang kita tahu hanya kalau ada ta marbutoh muannas, Ustaz. Tapi ternyata ada ciri lain yang menunjukkan bahwasanya isim itu muannas. Apa saja? Nah, sebaiknya umat lihat terlebih dahulu ya pembahasan berikut ini. Nah, umat bisa lihat di sini bahwasanya isim kata benda apabila ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi 2. Ada isim mudzakkar. Mudzakkar artinya isim menunjukkan laki-laki. Dan ada isim muannas. Isim yang menunjukkan muannas perempuan. Nah, di sini mungkin kurang begitu jelas ya. Nah, artinya jelas tapi singkat sekali. Nah, saya ingin menyampaikan pada ummahat sesuai dengan yang ada di diktat yang saya berikan ya kepada ummahat. Bisa dilihat di diktat ya. Nah, di pelajaran yang ke-6. Saya ingin menyampaikan langsung saja dah di papan tulis ya. Bismillah, papan tulis. Biar lebih jelas lagi. Biar lebih singkat pembahasannya. Biar lebih singkat. Kita lihat papan tulisnya masing-masing ya. Di layarnya, papan tulis. Kita bisa lihat. Bahwasannya, isim, kata benda,
min haitsul adad, min haitsul adad, apabila ditinjau dari bilangannya, min haitsul adad, maaf, min haitsun nau', nah, ditinjau dari jenisnya. Kata benda, isim, ditulis isim, dalam kurung apa? Kata benda. Ditinjau, dilihat atau ditinjau dari jenisnya. Terbagi menjadi 2. Dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama namanya isim muzakkar. Isim muzakkar. Yang kedua namanya isim muannas. Isim muannas. Ingat ya. Muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Nah, saya sudah pernah menyampaikan kepada umat bahwasannya muzakkar dan muannas ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang panjangin dikit, ini panjangin lagi biar. Ada yang hakiki, begitu kan ya? Hakiki. Kalau tulisannya kurang jelas, bisa disampaikan langsung ya, secara tertulis ataupun langsung diucapkan. Kalian diaktifkan tombol paling bawah, klik yang tanda ada mic-nya biar tidak ada merah. Kan ada tanda mic ya di bawah gitu ya. Yang coret begini, diklik, nanti bisa suaranya sampai ke saya. Karena ini saya matikan semua suaranya. Hakiki, ada yang satu lagi namanya majazi. Yang ngantuk nanti saya lemparin ini. Siapa tahu nyampe nanti. Majazi. Demikian pula dengan apa? Yang muannas. Muannas ada yang hakiki, gitu kan? Jadi kita pelajari ya. Ada yang majazi. Ingat ya, selalu begitu ya. Hakiki, majazi. Hakiki itu adalah secara hakikat yang bisa langsung dibedakan tanpa melihat tandanya. Hal ini terjadi apabila isim itu menunjukkan nama orang tanpa tanda. Tidak usah pakai tanda. Kalau nama itu untuk muzakkar ya muzakkar. Walaupun namanya terkadang ada marbutonya. Misalnya contohnya apa? Muhammadun. Muzakkar atau muannas? Jawabannya apa? Muzakkar Ustaz. Karena nggak ada Muhammad pakai rok atau pakai jilbab, pakai kerudung. Nah Muhammad dari dulu sampai sekarang laki-laki. Apalagi contohnya Hamzah. Lihat Hamzah. Hamzah muzakkar atau muannas? Jawabannya muzakkar ya, bukan muannas. Kenapa dia muzakkar? Muzakkar Ustaz karena Hamzah nama laki-laki. Kan ada tamarbutonya Ustaz. Kan namanya hakiki. Kalau hakiki nggak usah pakai tanda. Selama dia itu untuk muzakkar ya berarti dia muzakkar. Begitu ya. Muhammad, Hamzah, misalnya Muawiyah, dan seterusnya. Selama nama itu digunakan untuk muzakkar ya berarti dia muzakkar. Begitu Muawiyah. Nah, demikian pula dengan isim muannas yang hakiki. Selama dia itu menunjukkan perempuan, walaupun tidak ada tandanya, berarti yang itu muannas. Contohnya apa? Misalnya Maryam, nama orang. Maryam muzakkar muannas. Jawabannya apa? Muannas. Kenapa muannas? Karena Maryam nama perempuan. Kan nggak ada tamarbutonya, Ustaz. Hakiki tidak usah pakai tanda. Selama dia muannas, berarti muannas. Contoh lain misalnya Zainab, begitu ya. Zainab muannas hakiki. Atau yang lain sifatnya misalnya hamilun, hamil, orang yang hamil. Hamil itu bahasa Arab ya umahat ya. Hamil itu orang yang hamil, sedang apa? Hamil. Sekarang saya tanya, hamil muzakkar atau muannas?
Hamil muzakkar atau muannas? Hah? Muannas. Kenapa muannas? Kenapa muannas? Karena sudah. Iya, karena nggak ada laki-laki yang hamil. Ada nggak laki-laki hamil? Nggak ada kan? Ya, ini berarti menunjukkan sifat khusus untuk perempuan. Berarti dia muannas, walaupun nggak ada tandanya. Karena hakiki. Begitu ya. Hamil. Nih. Kemudian contoh yang lain, misalnya apa ya, yang muannas juga, tapi nggak ada itunya. Oh, misalnya nih, bintun, atau umun dulu, umun artinya apa? Tahu nggak umun? Ibu, ya kan? Ibu ada tamar butonya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi dia muzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa muannas? Karena Ustadz nulisnya di muannas, bukan itu ya. Kenapa? Iya, kenapa dia muannas? Udah sifat. Iya, karena umun itu artinya ibu. Ibu berarti perempuan. Begitu kan? Perempuan. Ya, paham ya? Ya, jadi yang dimaksud dengan muannas hakiki atau muzakkar hakiki ya secara hakikatnya kita dapat bedakan secara langsung tanpa melihat tanda. Kalau ada nama orang, namanya untuk muzakkar ya muzakkar. Kalau ada nama untuk muannas ya muannas. Kalau ada sifat untuk yang menunjukkan perempuan atau maknanya perempuan berarti dia muannas. Ini dimaksud dengan hakiki, ya, yang dimaksud dengan hakiki. Baik, adapun yang majazi, ya, majaz berarti dia adalah selain yang dapat dilihat secara hakikatnya. Atau benda yang bisa ditentukan muzakkar dan muannasnya tanpa melihat hakikatnya. Jadi secara hakikat majaz, kiasan aja. Ya, secara hakikat ya bisa dilihat. Ya, contohnya adalah banyak sekali seperti benda-benda mati ya. Benda-benda mati kan nggak bisa dilihat. Misalnya apa nih? Pulpen. Pulpen bahasa Arabnya apa? Qalamun. Begitu kan? Qalamun. Nah, umat lihat sekarang pulpen. Kalau lihat secara hakikatnya, umat lihat di sini kan, hakikat pulpen ini yang ada di depan umat. Ini laki-laki atau perempuan? Muzakkar atau muannas? Kalau hakikat kita lihat nggak? Coba umat tanya, pulpen kamu muzakkar atau muannas? Bisa? Nggak bisa. Atau lihat dari bawah ke atas ini apa ya kelaminnya laki-laki perempuan ya? Bisa lihat? Nggak bisa. Ya? Kalau tidak, iya betul. Selama dia tidak bisa dibedakan secara hakikatnya, berarti namanya majazi. Terus bagaimana cara kita membedakannya yang satu muzakkar, satu muannas? Ya caranya adalah dengan mengenal tanda-tanda. Ya, caranya apa? Dengan mana tandanya? Tanda-tandanya. Baik. Lalu tanda-tanda apa saja Ustaz menunjukkan ini itu muzakkar, yang satu muannas? Baik ummahat, perhatikan ya. Untuk yang majazi, pastikan setiap isim cara asalnya, kalau dia bukan hakiki berarti muzakkar. Cara asal semua isim itu apa? Asalnya isim itu apa? Muzakkar. Ini cara asal ya. Cara asal muzakkar. Berarti kalau tidak ada tanda muannas ya muzakkar begitu. Berarti yang kita pelajari untuk majazi adalah hanya ini. Apa sih tanda isim menunjukkan dia muannas begitu. Kalau ada tanda muannas berarti muannas. Kalau nggak ada tanda muannas berarti dia muzakkar. Begitu, Umar. Paham ya? Insyaallah ya. Baik. Lalu apa saja menunjukkan bahwasannya isim itu tandanya muannas? Baik, untuk lebih tahu sebentar ya. Saya beri sejenak ya. Apa ya kira-kira? Karena di Zoom-nya saya sampaikan ya. Ini kan Zoom kalau 40 menit sekali dia akan mati sendiri. Nah ini sudah mau 40 menit, ini sudah 2 menit lagi akan mati sama Zoom-nya. Daripada Ummahat kaget, mendingan saya langsung keluar dulu ya. Nanti silakan Ummahat masuk lagi seperti awal tadi. Saya sampaikan silakan masuk lagi seperti awal. Yang mau minum dulu silakan, ya cuma jangan tidur ya. Kalau bisa jangan tidur. Silakan masuk lagi ya. Saya keluar dulu, silakan nanti masuk lagi. Nah, semoga bisa dipahami. Baik, lalu apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwasannya isim itu muannas? Baik, yang pertama adalah yang sudah pernah kita pelajari, yaitu apabila isim tersebut ada ta marbutonya ya, ada ta marbuto yang seperti ini. Ta marbuto. Nih. Nah, pastikan setiap isim yang ada ta marbutohnya itu dia muannas. Ini yang majazi ya, bukannya hakiki. Kalau hakiki tidak usah pakai tanda. Kalau yang majazi lihat
Ya, kalau misalnya ada benda, ada ta marbutohnya berarti dia muannas. Ini sudah pernah kita bahas ya. Contohnya apa? Sa'atun, sa'atun. Jam artinya. Jam muzakkar atau muannas? Dia muannas. Kenapa muannas? Karena ada ta marbutohnya. Kemudian sudah kita pelajari juga sayyarotun. Sayyarotun artinya mobil. Atau hakibatun boleh ya. Sayyarotun. Sayyarotun muzakkar atau muannas? Kita bilang apa? Muannas. Kenapa? Karena ada ta marbutoh. Betul. Sayyarotun artinya mobil. Nah, selama ada ta marbutoh, ya berarti dia itu isimnya adalah muannas. Ini majazi ya namanya ya. Baik, kemudian tanda kedua yang menunjukkan bahwasannya isim itu adalah muannas, yaitu niatnya yang kedua, apabila isimnya menunjukkan sesuatu yang berpasangan. Dikenal dengan zaujan, berpasangan. Apabila isimnya menunjukkan sesuatu yang berpasangan. Nah, pastikan umat kalau ada isim, kata benda menunjukkan sesuatu yang berpasangan, berarti dia muannas. Walaupun nggak ada ta marbutohnya. Contohnya apa? Lihat. Tangan. Tangan bahasa Arabnya tangun, bukan yadun. Ya, bukan tangun, nggak ada. Yadun. Baik. Yadun, lihat ada ta marbutohnya nggak? Nggak ada. Dia muzakkar atau muannas? Kita bilang muannas. Kenapa muannas? Karena yadun, tangan. Tangan itu berpasangan dua. Lihat ya, yadun. Berarti saya bilang hadihi yadun, bukan hada yadun, karena yadun berpasangan. Contoh lain mata. Mata bahasa Arabnya ainun. Nah, ainun mata. Mata berpasangan tidak? Pasangan. Berpasangan. Berarti dia muannas. Hadihi ainun. Walaupun nggak ada ta marbutohnya. Karena berpasangan. Baik, sekarang saya tanya sama ummahat. Anfun. Hidung. Muzakkar atau muannas hidung? Muzakkar. Hah? Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Iya, kita bilang muzakkar. Kan berpasangan Ustaz. Ini lobangnya. Kalau hidungnya mah satu keseluruhan ya. Hidung satu. Kalau lobangnya dua. Ya, jadi dia nggak berpasangan. Pastikan ya. Han pun tidak berpasangan. Berarti hada ankun. Nah, sampai pada benda-benda yang digunakan berpasangan ummahat. Contohnya apa sih Ustaz? Misalnya jawrobun. Jawrob. Jawrobun. Jawrobun itu apa jawrobun? Artinya kaos kaki. Kaos kaki digunakan untuk sesuatu yang berpasangan. Iya. Karena berpasangan, ya berarti dia muannas. Kita bilang hadihi jawrobun. Ustaz kan nggak ada ta marbutohnya. Iya, tidak ada ta marbutoh, tapi karena dia berpasangan, berarti dia muannas. Begitu. Nah, kemudian contoh lain, misalnya na'lun. Na'lun itu artinya sendal. Na'lun. Na'lun muzakkar atau muannas? Nggak ada ta marbutohnya nih. Kita bilang muannas. Kenapa? Karena na'lun berpasangan. Kan kalau kita pakai sendal, nggak mungkin kaki kanan doang kan? Kanan kiri. Na'lun berarti muannas. Hadihi na'lun. Begitu. Baik. Ciri yang kedua menunjukkan dia muannas adalah berpasangan. Nggak cukup ini. Saya masukkan ke atas 3 ya. Di atas ini. Yang ketiga, isim itu dikatakan sebagai muannas majazi apabila ada tanda satu kata sifat. Khusus ya, lihat nih. Kata sifat. Lihat. Kata sifat. Yang akhir hurufnya hamzah atau alif mamdudah. Dikenal dengan alif kemudian hamzah. Namanya alif mamdudah. Nah, biasanya nih ummahat, kata sifat yang diakhiri oleh alif dan hamzah, ini kata sifat menunjukkan warna. Makna warna. Nah, sebagai contoh ummahat, lihat di sini ya, contoh. Misal. Baik, ummahat pernah lihat makna ini? Sauda. Nah, ada yang tahu gak sauda itu apa artinya? Apa sih sauda? Ada yang tahu arti sauda? Sauda itu apa? Hitam. Iya, hitam. Baik. Baik, umat. Sauda itu artinya adalah hitam. Artinya hitam. Sahih. Sauda itu hitam. Tapi umat mungkin lihat kan, kalau hajar namanya hajar apa? Hajar sauda atau hajar aswad? Dibilangnya hajar aswad. Batu hitam. Kok Ustaz nggak hajar sauda?
Kalau habbatun jintan, habbatun itu artinya jintan, biji. Habba, data marbutonya berarti mu'anas kan? Kalau habbatun kita bilang bukan habbatun aswad, tapi apa? Habbatun sauda. Aswad itu hitam, sauda hitam. Cuma bedanya apa? Kalau aswad itu muzakkar, kalau sauda itu mu'annas. Lihat pemahat. Maka ketika digunakan hajar muzakkar berarti pakainya aswad. Hajar aswad sama-sama muzakkar. Karena habbah itu mu'annas, maka sifatnya jadi mu'annas. Aswad jadi sauda. Habbatun sauda'u. Begitu. Artinya biji hitam atau jintan hitam. Paham ya? Jadi aswad dan sauda sama-sama hitam. Cuma bedanya aswad muzakkar isimnya. Kalau sauda isimnya mu'annas. Begitu ya. Jadi umat kalau dapatkan ada kata sifat diakhiri oleh alif dan hamzah, namanya alif mamdudah, pastikan berarti sifat itu untuk muannas. Baik. Saya ambil satu aja ya. Nanti bisa lihat di diktatnya. Sauda, kemudian hamro. Hamro itu merah, sofro, bakorotun, sofro, kuning. Artinya kalau ada kata sifat alif dan hamzah, berarti kata sifatnya muannas. Kemudian yang keempat, apabila umat melihat ada kata sifat lagi, kata sifat ditandai dengan akhir hurufnya, ini dia alif bengkong atau alif maksurah. Lihat nih, alif maksurah. Nah, kalau ada kata sifat menunjukkan ada alif maksurahnya, pastikan berarti isim itu muannas. Misalnya apa Ustaz? Misalnya umat mungkin pernah lihat ya, kiamat besar, namanya kiamah muannas, kiamah kubro. Lihat kubro. Nah, tapi kalau kita bertakbir Allah bukan Allahu kubro, tapi pakai apa? Allahu akbar. Nah, kubro itu artinya kalau kabir kan besar rumahnya. Kalau kubro yang paling besar, gitu kubro. Akbar juga artinya yang paling besar. Akbar artinya yang paling besar. Cuma bedanya kalau kubro untuk sifat mu'annas, makanya kalau kiamah, kiamah paling besar, kiamah besar, kita bilang kiamah kubro, bukan akbar. Padahal sama-sama artinya paling besar. Karena kubro ini adalah kata sifat untuk mu'annas. Sedangkan Allah, kalau kita bertakbir, Allahu Akbar. Allah yang paling besar, maha besar. Ya, paling besar dari segala sesuatu yang kita tinggalkan ketika kita salat. Allahu Akbar. Nah, di sini bukan pakai Allahu Kubra. Kenapa? Karena Akbar ini artinya paling besar, kata sifat untuk muzakkar. Begitu, umat. Ya, jadi pastikan umat kalau lihat ada kata sifat, ya contohnya tadi ya, kubro, ya kemudian sugro, bukan sukro. Kalau sukro nama itu, nama apa? Nama kacang. Kubro, kubro paling besar, tapi mu'annas karena ada alif bengkong, gitu ya. Sugro artinya paling kecil, dia mu'annas. Kenapa? Karena kata sifatnya ada alif bengkongnya, begitu. Karena kata sifatnya ada apanya? Ada alif bengkongnya. Sebentar dulu, sebentar. Ya, kita pahami ya. Jadi kalau ada kata sifat diakhiri oleh alif bengkong, ini alif maksurah, pastikan berarti kata sifat itu mu'annas. Nah, ummahat, inilah ciri-ciri yang menunjukkan isimnya mu'annas secara lengkap. Dipastikan ummahat ya. Kalau ada isim tidak bisa dilihat secara hakikatnya, ini muzakkar atau mu'annas ya. Maka ummahat harus melihat ciri-ciri yang ada pada isim tersebut. Lihat, kalau seandainya dia majazi, yang bukan menunjukkan hakiki, ada tamar butolnya, berarti isimnya mu'annas. Kemudian yang kedua, kalau isimnya berpasangan, pastikan berarti dia mu'annas. Kemudian lihat, ada kata sifat. Kata sifat ada alif dan hamzah. Pastikan berarti dia kata sifatnya mu'annas. Ditujukan untuk mensifati yang mu'annas. Kalau ada kata sifat akhirnya alif bengkong, berarti dia mu'annas. Nah, kalau seandainya ada kata benda yang tidak ada salah satu daripada 4 ciri ini, pastikan berarti dia muzakkar. Begitu, umat. Saya ulang ya. Kalau umat sudah paham ini ciri-ciri mu'annas, berarti kalau ada kata benda yang tidak ada salah satu dari 4 ciri ini, pastikan berarti dia muzakkar. Begitu. Berarti jumlah isim muzakkar jumlahnya sangat banyak sekali. Karena kalau isim muannas ciri-cirinya semua 4. Muzakkar selain 4 ini. Berarti kalau umat bilang maktabun, muzakkar atau muannas maktabun? Kita bilang apa? Muzakkar. Kok muzakkar? Dari mana muzakkar? Tidak ada tamar butoh. Tidak berpasangan. Bukan kata sifat alif hamzah. Bukan kata sifat bengkong. Begitu. Muzakkar. Lagi. Kalau umat lihat misalnya baitun.
Baitun rumah. Rumah muzakkar muannas ya. Lihat dulu. Oh dia hakiki bukannya? Oh bukan. Kalau bukan berarti majazi. Ada tamar buto? Enggak ada. Berpasangan? Tidak. Ada alif bengkong? Tidak. Ada hamzah alif? Tidak ada. Oh berarti muzakkar. Saya bilang hada baitun, hada maktabun. Begitu. Lagi. Faslun. Kelas. Muzakkar atau muannas? Jawabannya muzakkar. Kenapa muzakkar? Lihat, tidak ada tamar buto, tidak berpasangan, dan bukan tidak ada hamzah alif, tidak ada alif bengkok. Berarti dia muzakkar. Kita bilang hada faslun, begitu. Baik, sekarang saya tanya sama Umahat. Rijlun artinya kaki. Rijlun artinya kaki. Muzakkar atau muannas? Anas. Karena berpasangan. Iya. Mu'anas. Kenapa Nas. muannas? Nas. Muannas. Anas karena berpasangan. Nah, itu dia sahih. Barakallahu. Jawabannya muannas, sahih. Kenapa muannas? Karena berpasangan. Lihat ya, selama ada salah satu tanda dari 4 ini, pastikan berarti dia muannas. Kita bilang hadihi rijlun. Begitu ya Ummahat ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau Umar sudah mengenal 4 ciri ini, pastikan kalau ada isim, tidak ada salah satu dari 4 ciri ini, berarti isimnya namanya muzakkar. Begitu. Mudah. Cuma ada tambahan lagi, yang kelima. Ada isim pengecualian. Saya taruh sini ya, dan kelihatan ya. Nah, ini aja lah. 5. Nah, acak-acakan. Ada isim pengecualian. Pengecualian. Dia termasuk dari muannas, isimnya muannas, tapi tidak ada salah satu dari tanda ini. Isimnya muannas tapi tidak ada salah satu dari tanda ini. Dan jumlahnya alhamdulillah tidak banyak. Bisa Uma catat ya. Apa saja? Yang pertama kidrun. Ingat, kidrun. Kidrun itu artinya panci. Saya tanya sama Umat, kidrun ada tamar butonya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berpasangan nggak? Nggak. Ada alif hamzanya? Nggak ada. Ada alif bengkongnya? Enggak juga. Nggak ada. Berarti kan harusnya muzakkar kan? Ya, harusnya. Ya, tapi ternyata orang Arab menyebutkan kata kidrun sebagai mu'annas. Oh, berarti ini menunjukkan kidrun bahwasanya isim mu'annas tidak ada tanda. Begitu ya? Paham ya? Ya. Jumlahnya tidak banyak. Secara asal harusnya dia muzakkar, tapi orang Arab bilangnya mu'annas. Contoh lain, syamsun. Berarti saya bilang hadihi kidrun. Syamsun artinya matahari. Matahari muzakkar atau mu'annas? Ada tamar butonya? Nggak ada. Berpasangan? Tidak. Ada alif hamzah? Tidak. Ada alif bengkong? Tidak. Secara asal harusnya muzakkar, tapi orang Arab menyebutkan kata syamsun sebagai mu'annas. Begitu. Mu'annas. Tidak ada tandanya. Narun artinya api. Api juga mu'annas. Kenapa? Dia pengecualian. Walaupun tidak ada tandanya, tapi dia mu'annas. Begitu ya. Kemudian apa lagi? Ardun. Ardun bumi. Nah, ardun bumi. Nah, ardun juga mu'annas. Ardun mu'annas. Walaupun tidak ada tanda. Begitu ya Ummahat ya. Jadi secara asal kalau tidak ada tanda salah satu dari 4 yang menunjukkan dia mu'annas muzakkar. Tapi ada beberapa isim yang memang disebut oleh para ulama sebagai pengecualian. Yang memang tidak ada tandanya tapi dia dikategorikan mu'annas. Dan jumlahnya tidak banyak. Di antaranya disebutkan apa? Kidrun, panci, syamsun, matahari, narun, ardun. Dia mu'annas. Walaupun tidak ada tanda yang menunjukkan dia mu'annas. Jadi pahami ya? Nah itulah ciri-ciri yang menunjukkan bahwasannya isim tersebut adalah isim mu'annas. Berarti selain dari itu, isimnya muzakkar. Lain tuna mukadimahnya, pendahuluannya bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita masuk ke pelajarannya? Dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham ya? Tanya dong. Assalamualaikum. Silakan. Siapa? Waalaikumsalam. Siapa yang nanya? Siapa?
Femi Pak Ustaz. Bu Femi. Ya. Ya, sebentar ya. Itu kan di Bentar dulu, Bu. Sebentar ya, saya matikan dulu semuanya biar Ibu saja yang bersuara. Bu Femi. Bu Femi mana? Bu Femi kok nggak ada namanya? itu saya lupa kasih nama tadi karena di download lagi kan Baik, tadi. Ibu siapa namanya? Pakai apa? Asus PC. Asus PC. Ya. Sebentar Ibu, biar suaranya nggak masuk semua. Saya matikan dulu. Baik, silakan Bu Asus, silakan. Maksudnya Bu Pak Ustadz kan Ya. di diktatnya yang dikirim sama Pak Ustadz kan di item nomor 2 tuh mengenal ciri-ciri isim muannas. Ya. Nah, kalau di sini kan kayaknya lebih jelas yang ada di tulisannya di papan tulis dibandingkan yang di diktatnya. Ini kan ngebacanya bagaimana ya Pak Ustadz? Baik. Kalau begitu ini saya kan baca. ciri-ciri muannasnya tuh ada beberapa tuh, ada isim muzakkar digabung sama isim muannas juga. Karena ciri-cirinya kan yang dibahas hanya isim muannas saja. Iya, baik. Perhatikan ya untuk Bu Femi dan semuanya. Ya, baik. Yang saya tulis di papan tulis itu ringkasannya. Kalau lihat di tulisannya juga sebetulnya sama, ya Bu ya. Bisa lihat di layarnya Bu, bisa kelihatan di layarnya ya Bu. Ya, lihat. Femi ya. Nah, lihat ya, sama kan? Kalau cara tulisan kan memang lebih lebih mudah di papan tulis ya. Makanya saya tulis lagi. Tapi kalau Ibu baca, saya bacakan ya biar bisa paham semua ya. Lihat. Ada isim bagi dua, ada isim muzakkar dan muannas. Ya, muzakkar ada dua, dibagi dua. Ada muzakkar hakiki, ada muannas, ada muzakkar majazi. Lihat bentuknya ya, seperti ini. Yang hakiki yang dapat dilihat secara langsung, kalau majazi yang dibutuhkan tanda. Lihat seperti yang tidak ada jenis kelaminnya, seperti benda, kata sifat, kata dasar. Lihat maktabun, kursiun, tufahun. Ini namanya muzakkar majazi. Kalau muannas juga demikian, ada dua, ada yang hakiki dapat dilihat langsung, Zainab, Maryam, Baqarah, dan juga ada yang majazi. Yang majazi contohnya apa? Maktabatun, sayyaratun, saatun, yadun, rijlun. Ini majazi. Kenapa? Karena secara hakikat tidak bisa lihat. Kita tidak akan bisa melihatnya secara langsung, tapi harus dengan tanda. Tanda isim majazi apa saja? Lihat di sini. Yang pertama ada tak marbuto. Sama nggak Bu? Kayak di gambar. Yang di papan tulis sama ya. Tak marbuto. Hah? Kemudian ada alif bengkong. Sama kan Bu ya? Husna kubro. Iya Pak. Iya baik. Kemudian alif bengkong. Kemudian ada yang alif hamzah. Contohnya apa? Sofro, amro. Sama ya. Yang keempat, anggota badan berpasangan. Lihat ya, berpasangan. Yang kelima, ya isim yang memang tidak ada tandanya. Contohnya apa? Kidun, jahanam, syamsun, ardun. Ya, silakan Ibu bisa pahami di papan tulis atau nanti dibaca lagi di diktatnya juga tidak mengapa Ibu. Yang penting intinya paham nggak Bu Fami ya? Bu Fami. Iya. Intinya itu. Iya. Intinya paham ya? Paham mestinya ya? Iya Pak. Iya Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik Bu Fami. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, termasuk Syukran akan. Ya baik, saya tanyakan lagi ke Muhammad, silakan ada yang mau ditanya lagi sebelum saya masuk ke pelajarannya dari kitab Durus Shulughah tentang muqaddimah ini. Muhammad sudah bisa bedakan ya, mana muzakkar, mana muannas? Sudah, insyaallah. Sudah ya? Baik, tidak ada lagi yang bertanya ya. Saya cukupkan? Baik, cukup. Ya, saya kira sudah paham semua Ummahat tentang si muzakkar dan muannas. Nah, sekarang Ummahat bisa lihat di layarnya atau di kitabnya masing-masing. Kita akan melihat contoh penggunaan isim muannas ini ya pada kalimat yang sudah diberikan oleh penulis rahimahullahu taala dari pelajaran yang ke-6. Baik, Ummahat bisa lihat sama-sama ya di layar atau di kitabnya masing-masing, dibuka. Istami'na jayyidan hadhil qiraa'ah. Dengarkan baik-baik bacaan ini. Cukup didengarkan saja, jangan diikuti ya. Cukup didengarkan dulu, jangan diikuti. Hada banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasin. Hada banu Hamidin. Dibacanya seperti itu. Bentar, saya lupa dikasih ada merah-merah biar kelihatan tandanya. Hada banu Hamidin. Umat bisa lihat di sini.
Hada benu, karena ini hamzah wasal ya, sudah kita bahas. Kalau di tengah jangan dibaca hada ibnu. Saya ulang lagi bacanya. Hada benu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Sambil menunjuk ke orangnya nih, yang ada gambarnya ya. Hada benu Hamidin, ini yang lagi duduk di atas kursi. Wa hadhihi bintu Yasirin. Kemudian Ibnu Hamidin jalisan. Ibnu Hamidin jalisan. Wa bintu Yasirin waqifatun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadihi sambil menunjuk ke orang ini. Hadihi ukhtul muhandisi. Hadihi ukhtul muhandisi. Ahiyya aydan muhandisatun? La, hiya tabibatun. La, hiya tabibatun. Sayyaratu man hadihi? Sambil menunjuk ke mobil. Sayyaratu man hadihi? Hadihi sayyaratul mudiri. Hadihi sayyaratul mudiri. Ma hadihi? Sambil menunjuk ke setrika ya. Ma hadihi? Hadihi mikwatun. Hadihi mikwatun. Liman hadihi? Sambil menunjuk lagi ke setrika. Liman hadihi? Hadihi li Khalidin. Hadihi li Khalidin. Adarajatu Anasin hadihi. Adarajatu Anasin hadihi. Sambil menunjuk ke sepeda. Adarajatu Anasin hadihi. La, hadihi darajatu Ammar. La, hadihi darajatu Ammar. Hadihi jadidatun. Hadihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Hadihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Al-mil'aqatu fil kidri. Hadihi baqaratul fallahi. Hadihi baqaratul fallahi. Hada anfun wa hada famun. Hada anfun wa hada famun. Hadihi udunun wa hadihi aynun. Hadihi udunun wa hadihi aynun. Wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. Wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. Baik, sekarang Ummahat istami'na jaydan, dengarkan kembali bacaannya. Summa karirna hadhil qiraah. Kemudian Ummahat di rumah silakan ikuti bacaannya ya. Saya baca kembali lagi, silakan Ummahat semua mengikuti bacaannya. Hada banu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Hada banu Hamidin wa Hamidin wa Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa kifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Man hadihi? Hadihi ukhtul muhandisi. Halo. Hadihi ukhtul muhandisi. Ahia aydan muhandisatun. Hiya aidon muhandisi bintu Yasirin. La, hiya tabibatun. Muhammadin jalisun wa bintu Yasir. Hiya tabibun. Sayyaratu man hadihi?
Hadihi sayyaratul mudiri. Ma hadihi? Hadihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Liman hadihi? Hadihi li Khalidin. Adarajatu Anasin hadihi? La. Hadihi darajatu Ammarin. La hadhihi darajatu Ammar. Hadihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Wa darajatu Anasi qadimatun. Hadihi sa'atu Aliyin. Hadhihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Ya jamilatun jiddan. Hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Hadhihi mil'aqatun wa Wa hadhihi kidrun. Al mil'aqatu fil kidri. Al-mil'aqatu fil Hadihi baqaratul fallahi. hadhihi baqaratul falah. Hada anfun wa hada famun. Wa hadha هذا أنف وهذا فم Hadihi udhunun wa hadihi ainun. هذه أذن وهذه عين Wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. wa hadhihi يد وهذه رجل. Ya, barakallahu fikunna jami'an. Baik, sekarang saya minta satu orang ya baca sekaligus menerjemahkan. Masing-masing baca ya, sekaligus menerjemahkan. Nah, nanti gantian. Nah, cuma sedikit, satu paragraf, tidak banyak. Nanti saya bantu insya Allah. Baik, saya mulai. Nah, untuk bacaan pertama, Bu Eti Suprihatin. Ya, silakan Bu Eti Suprihatin. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, coba Ibu baca paragraf yang pertama. Hadza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Mumtaz. Bagus Ibu. Ahsan. Betul ya Umat bacanya ya. Lihat ya. Hada bnu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Coba Ibu tahu terjemahnya apa Bu? Hada bnu Hamidin artinya apa? Ini anak Hamid. Betul. Ibnu itu anak laki-laki atau anak perempuan? Anak laki-laki. Betul. Bagaimana terjemahnya? Ini anak laki-laki Hamid. Ini anak laki-laki Hamid. Ya. Dan ini anak perempuan Yasir. Iya. Barakallahu fiik Bu Eti. Sahih. Umat bisa lihat ya. Karena anak laki-laki yang ditunjuk maka yang digunakan hada. Hada bnu Hamidin. Lihat. Wahadihi bintu. Karena bintu anak perempuan maka isi isyarahnya hadihi. Dan ini anak perempuan Yasir. Satu lagi Bu Eti. Silakan. Baca. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Mumtaz. Ahsan. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Saya ingin tanya sama Ibu, kenapa Hamidinnya kok kasroh Bu, enggak Hamidun? Kan menunjukkan anak laki-laki. Menunjukkan anak laki-laki. Kepunyaan ya. Kepunyaan. Apa namanya? Kenapa Hamidinnya kasroh, enggak dibaca Ibnu Hamidun? Mudah ilaih Ustaz. Masya Allah. Sahih mudah ilaih. Sahih mudah ilaih. Iya. Ya, tiba-tiba ada yang muncul tadi. Mudah ilaih. Alhamdulillah ada yang bantuan Bu. Iya. Ada monofriend tadi masuk. Baik. Hamidin majur karena mudah ilaih. Betul Ibu. Ibnu Hamidin Jalison. Betul. Artinya apa tadi? Ibnu Hamidin Jalison? Anak Hamid, anak laki-laki Hamid duduk. Betul. Dan anak perempuan Yasir berdiri. Iya, barakallahu fiik. Betul, waqifun, waqifatun. Di sini waqifatun.
Pakai tak marbuto. Di sini lihat umat ya. Kalau jalisun kok nggak ada tak marbutonya Ustaz? Ya, lihat dalam bahasa Arab. Nanti kita akan bahas ya. Kata yang diterangkan dan menerangkan itu harus sama jenisnya. Karena ibnu muzakkar laki-laki maka jalisun. Karena bintu mu'annas maka wakifunnya yang artinya berdiri tambahkan tak marbuto. Wakifatun. Begitu. Iya, tadi baru mau nanya Ustadz itu kenapa berubah. Iya, kenapa berubah? Ya, betul. Ya, ini jawabannya Ibu ya. Karena apa? Mengikuti ya yang diterangkan begitu. Oleh karena itulah di sini kita mendapatkan faidah nih Ummahat. Di sini kita mendapatkan apa? Faidah. Apa itu faidahnya? Bisa diperhatikan di papan tulis ya. Apa faidahnya? Bisa diperhatikan di papan tulis. Apa sih faidahnya? Faidahnya dari sini kita dapatkan bahwasannya, perhatikan bahwasannya ada dalam bahasa Arab satu kata benda, isim maksudnya, ada dalam bahasa Arab isim, yang bentuk isimnya bisa diubah-ubah dari muzakkar ke muannas. Dapat ini ya. Ada dalam bahasa Arab kata benda, isim, namanya isim, yang bisa diubah-ubah dari muzakkar ke muannas. Dari muzakkar jadi apa? Muannas. Jadi mu'annas begitu. Caranya cukup ditambahkan akhirnya tak marbuto. Apa saja itu Ustadz? Yang pertama adalah lihat ya. Kata sifat. Kata sifat. Contohnya apa? Misal, Mahat. Kabirun. Artinya apa kabirun? Besar. Besar. Baik, ini bisa jadi muannas, muzakkar ini. Kalau muannas tambahan tak marbuto, bagaimana jadinya? Kabirotun. Nah, begitu. Kabirotun. Karena kata sifat bisa nih jadi muannas. Kabirun, kabirotun. Baik. Lagi. Sogirun, artinya apa sogirun? Kecil. Kecil, muzakkar. Kalau jadi muannas bagaimana? Sogirotun. Iya, caranya tinggal ro-nya dikasihkan fathah. Kemudian tambahkan tak marbuto. Sogirotun. Betul. Qalamun. Muzakkar. Kalau muannasnya jadi apa? Qalamun muannasnya jadi apa? Qalamatun. Masa qalamatun? Apa ya? Qalamun kata sifat bukan? Apa ya? Apa ya? Qalamun kata sifat bukan? Pulpen. Ya bukan. Kata sifat bukan? Pulpen kata Muzakkar. Bukan. Kalau bukan udah selamanya dia. Kalau qalamun nggak mungkin jadi muannas. Nggak bisa berubah ya. Nggak bisa berubah. Jangan nanti Iya, bisa qalamun berubah. pulpen laki-laki, kalau pulpen perempuan qalamatun. Qalamatun. Nggak ada ya. Nanti kursiun muzakkar. Berarti kalau muannas kursiyatun. Nggak bisa. Saya bilang tadi kata sifat. Paham ya? Baik, ini hanya kata sifat. Kalau kata sifat bisa kabirun, kabiro, sagirun, sagiro, begitu ya. Ya contoh yang tadi duduk, ini kata kerja, tapi bisa jadi kata jalisun. Jadi muannas bisa gak? Bisa. Jadi apa? Jalisatun. Begitu. Wakifun. Nanti muannasnya jadi apa? Wakifatun. Begitu. Wakifatun. Betul. Wakifatun. Baik. Maktabun. Meja. Muannasnya? Nggak bisa. Betul. Karena dia kata benda, bukan kata sifat. Paham ya? Ya. Barakallahu fiik. Sahih. Kenapa sih Ustaz kata sifat harus bisa kenapa sih kata sifat bisa berubah dari muzakkar muannas? Jawabannya adalah karena biasanya kata sifat ini digunakan untuk menyempurnakan kalimat. Ya tadi misalnya ya Bu ya, perhatikan ya. Saya ingin bilang al-baitu, rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Begitu Bu. Lihat perhatikan semua umat. Al-baitu kabirun. Baitu yang diterangkan namanya mubtada, kabirun menerangkannya. Coba. Rumah itu besar. Tapi kalau umat ingin menerangkan begini, sekolah itu besar. Bagaimana jadinya? Al-madrasatu begitu. Jadi apa? Kabiratun. Kita tidak bilang kabirun. Kalau kabirun salah. Kenapa salah? Karena kata sifatnya enggak sama jenisnya dengan madrasah. Ini tidak boleh dalam bahasa Arab. Ya, bukan mahram Ibu. Artinya dalam bahasa Arab harus sama. Oleh karena itulah kata sifat itu bisa berubah-ubah dari muzakkar menjadi muannas
Hal itu tergantung dari kata yang diterangkan. Paham Ibu ya? Makanya tadi kita bilang kalau Muhammad duduk bilangnya bagaimana? Muhammadun jalitun. Tapi kalau Aminah yang duduk kita bilang bagaimana dalam bahasa Arabnya? Aminatu jalisatun. Iya begitu, jalisatun. Makanya dia bisa berubah-ubah jadi muzakkar dan muannats. Paham yang pertama ini ya? Paham ya? Insyaallah. Insyaallah baik. Adapun kata benda yang kedua, isim yang kedua yang bisa jadi muzakkar dan muannats adalah profesi. Profesi. Apa contohnya? Contohnya misalnya mudarrisun. Apa arti mudarrisun? Guru. Berarti kalau gurunya perempuan? Mudarisatun. Ya begitu. Mudarrisatun. Sahih. Mumtaz. Lagi. Misalnya muhandisun. Masih ingat muhandisun apa artinya? Insinyur. Laki-laki kan? Kalau insinyurnya perempuan? Muhandisatun. Iya, bisa diubah-ubah dia. Muhandisatun. Tobibun, dokter, laki-laki. Kalau dokternya perempuan? Tobibatun. Betul, Ahsan. Muhammadun. Laki-laki, nama orang. Kalau perempuan, Muhammadnya? Nggak ada. Nggak ada, karena nama ini bukan profesi kan. Paham ya? Kalau jadi Muhammadatun. Siapa Bu nama anak perempuan Muhammadun? Anak keduanya siapa? Muhammadatun. Kok Muhammadatun? Dikiranya apa? Mana? Tidak bisa ya. Tabibun, tabibah. Baik lagi, tajirun, pedagang. Berarti muannasnya apa? Taji? Rotun. Ya, tajirun, muzakkar, pedagang laki-laki. Kalau pedagang perempuannya jadi apa? Tajirotun. Iya, tajirotun. Nah, ini kenapa kok profesi bisa ada muzakkar, ada muannas? Karena biasanya profesi ini digunakan untuk apa? Untuk sesuatu kata yang menerangkan kata sebelumnya. Misalnya apa? Saya bilang, Muhammad seorang dokter. Kita bilang bagaimana? Muhammadun Tobibatun. Tobib. Iya, tobibun. Muhammadun tobib. Tapi kalau saya ingin bilang Aminah seorang dokter, bagaimana? Aminah Itu tobibatun. Iya begitu. Makanya profesi tobibatun ya. Karena profesi ini, oleh karena itulah profesi itu bisa jadi muzakkar muannats karena biasanya dia digunakan untuk sesuatu yang menerangkan. Ya. Ya baik umat, perlu diingat ya. Jadi ada kata benda yang bisa jadi muzakkar muannats dengan cukup ditambahkan ta marbuto. Itu terjadi pada kata sifat, ingat nih ya, dan profesi. Ya, ingat ya, kata sifat dan profesi. Baik, berarti selain itu tidak bisa. Jangan nanti umat kolamun, kolamatun, enggak. Maktabun, maktabatun, babun, jadi babatun, enggak. Karena dia bukan kata sifat dan profesi. Nah, semoga bisa dipahami ya. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan pembahasannya ke kita lagi. Nah, oleh karena itulah umat bisa lihat di sini, lihat ya di dalam layarnya atau di kitabnya. Ibnu Hamidin Jalison, lihat. Karena Ibnu yang diterangkannya anak laki-laki, anaknya Hamid duduk, wa bintu Yasirin waqifatun. Bintunya muannas, maka wakifnya pakai ta marbuto. Wa bintu Yasirin waqifatun. Nah, barakallahu. Nah, selanjutnya saya minta setelahnya Bu Eti, coba Bu Airin. Assalamualaikum Bu Airin. Waalaikumsalam Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair Bu. Ya. Ibu masih nyimak? Ya. Masih menyimak kajiannya? Ya, nyimak. Masih ya? Ya, silakan lanjut Bu baca man hadhihi. Man hadhihi? Terus? Siapa ini? Ya, Hadhihi ukhtul muhandisi. Hah? Hadhihi ukhtul muhandisi. Kenapa muhandisinya kasrah? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih, betul. Hadhihi ukhtul muhandisi. Artinya apa tadi, Bu? Ini saudara perempuannya insinyur. Betul. Ini adalah saudara perempuannya insinyur. Ini seolah-olah sambil menunjuk gambar ini ya. Man hadhihi, siapa ini? Ini siapa?
Karena muannas kita bilang hadihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudara perempuannya insinyur. Lanjut, Bu. Ahia aidon muhandisatun. Artinya, Apakah dia juga seorang insinyur? betul. Aidon artinya juga. Yang perhatikan Ummahat semua betul. Ahia aidon, apakah dia juga? Nih, dia untuk muannas. Kembali ke ukhtu, bukan huwa. Ahia aidon, apakah dia juga muhandisatun, seorang insinyur? Lihat ya. Muhandisatnya ada apanya? Tak marbuto, karena perempuan. Lanjut, Ibu. La hiya tabibatun, bukan dia seorang dokter. Betul lah, ya tabibah, tidak dia seorang dokter. Barakallahu fiik Bu Airin. Ahsanti. Nah. La hiya tabibah, tidak dia seorang dokter. Baik, selanjutnya paragraf selanjutnya silakan dibaca. Bu tadi siapa nih? Bentar ya. Bu Rini. Iya, Ustaz. Ya, silakan Ibu dilanjutkan bacanya. Sayyaratun min hadha. Sayyaratun min hadhihi. Salah, ulang. Sayyaratun man hadhihi. Betul, ini man bukan min ya Bu ya. Nah, Ibu tahu nggak kenapa saya rotunya tidak pakai tanwin? Saya rotu man. Kan tidak ada alif lamnya. Kenapa tidak bertanwin bacanya? Saya rotu man hadihi. Sayyaratun. Tun atau tu? Sayyaratun. Iya, yang betul adalah tu Ibu, bukan tun, tidak bertanwin. Nah, iya, kenapa? Karena seolah-olah sayaro ini disandarkan kepada man. Sayarotu man. Dia mudofnya, Bu. Mudof tidak boleh bertanwin. Oh iya. Iya, ulang lagi, Bu. Sayarotu man hadihi. Sayyaratu man hadhihi. Terus? Hadhihi sayyaratul mudiri. Iya, sahih mudiri, majrur. Hadihi sayyaratul mudiri. Apa artinya, Bu? Sayyaratu man hadihi? Mobil siapa ini? Ya. Hadihi sayyaratul mudiri. Ini mobil kepala sekolah. Sahih, ini adalah mobil kepala sekolah. Baik, barakallahu fiik Bu Rini. 6. Cukup Ibu? Ahsan. Ya, Ahmad bisa lihat ya. Sayyaratu man hadihi. Karena yang ditunjuk adalah sayyarah muannas, maka digunakan hadihi. Sayyaratu man hadihi. Mobil siapa ini? Hadihi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobil kepala sekolah. 6. Boleh tanya nggak, Ustaz? Ya, silakan. Siapa, Bu? Yang nanya ini siapa? Eva, Ustaz. Bu Eva. 6. Silakan Bu Eva. Apa yang nanyakan? Tadi Ustaz bilang saya rotun itu bukan saya rotun, tapi saya rotu. Itu kenapa disandarkan? Apakah dia tergolong mudof ilaih? Betul, Tapi kan dia mudof ilaih Bu Eva. Iya. Karena sayarohnya disandarkan kepada man. Sayarotu man. Karena kita ingin bilang apa? Mobil siapa? Maksudnya mobil milik siapa? Begitu kan? Karena makna mudof ilaih adalah bermakna kepemilikan diantaranya. Gitu, Bu. Oh. Terus yang kedua, Ustaz, mumpung lagi nih. Iya, silakan. Tadi Ustaz ada salah satu isim tetap ada salah satu yang diciri di atas. Apa, Bu? Saya catat di Kenapa, Bu? Ulang. Di diktat Ustaz itu di halaman 5. Ya. Diktat Ustaz, contohnya. Ya, halaman itu ada 5. 4. Ada 4. Sedangkan saya tadi ada salah satunya matahari. Betul. Sorry. Di sini matahari. Sebenarnya iya, itu ada 4 atau ada 5 ya, Ustaz? 1, 2, 3, ini berapa ya, Bu ya? 4 ya? Iya. 4. Iya, 4. Iya, karena catatan saya ada api. Ada apa lagi? Api. Maaf, berarti ini yang belum direvisi. Tambah lagi 1 ya. Narun. Ya, alhamdulillah kalau ada 5. Berarti ada 5 ya, Ustaz? Iya, 5. 6. Narun. Oke.
Ya, barakallahu fiik Ibu. 6. Cukup Bu, itu Baik, aja barakallahu. tanyakan. Cukup Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Hasan. 6. Baik, saya lanjutkan lagi Ummahat ya tadi. Sayyaratu man hadihi, mobil siapa ini? Lihat ya, sayyaratu tidak bertanwin. Kenapa tidak bertanwin? Karena sayyaratu ini mudah disandarkan pada man. Seperti Ummahat bilang, qalamu man hada, pulpen siapa ini? Kitabu man hada, kitabunya tidak bertanwin. Nah, ini yang sebetulnya mau diujikan ya, tapi qadarullah belum sempat ya. Nanti insyaallah di pelajaran 5 yang kita pernah bahas. Sayyaratu man hadihi, yang mobil siapa ini? Hadihi sayyaratul mudiri. Karena sayyarah muannas dan ta'mar buta pakai hadihi. Ini adalah mobil kepala sekolah, maksudnya ini adalah mobilnya kepala sekolah. Baik, selanjutnya tafadhol dibaca Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ya. Ani. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan Bu dibaca lanjutannya. Ma hadhihi hadhihi miqwatun. Bagus. Terus Bu lanjut. Terus Ustaz. Liman hadhihi Ya, hadhihi li Khalidin. Masya Allah. Liman hadihi li Khalidin. Mumtaz. Saya tanya sama Ibu, coba artinya apa? Ma hadihi, apa arti ma hadihi? Siapa ini? Apa ini? Iya, kenapa tidak pakai man, Bu? Pakainya ma. Kenapa? Karena kata tanya isim iftiham. Kenapa tidak man hadihi, tapi pakainya ma hadihi? Apa jawaban? Karena tidak berakal. Nah, itu dia. Karena tidak. Oh, tiba-tiba ada yang masuk. Benar-benar. Iya, karena tidak berakal. Alhamdulillah ada yang bantuin, Bu. Di belakang. Nah. Maaf. Iya, ya betul. Karena tidak berakal. Tidak Nah, berakal. betul. Nah, ini yang juga mau diujikan ya, tapi kalau belum sempat ya. Ma hadihi, karena tidak berakal, maka pakainya ma. Betul. Apa ini? Betul. Hadihi mikwatun. Ibu tahu mikwah, Bu? Bukan mi Ya pakai tahu, kuah, ini Ibu. sebelahnya ada gambarnya Ustaz. Iya, ada gambarnya. Betul. Apa artinya? Ini Ini setrikaan. Iya, ini adalah setrikaan. Betul Ibu, barakallahu fiik. Mikwah. Ini bukan mikwah Ibu. Mi tampilku kuah. Ingat mikwah, hadihi mikwah. Ini adalah setrika. Nah, setrika itu muannas Bu ya, karena ada tamar buto. Hadihi mikwah. Betul. Terus Bu, liman hadihi artinya apa? Liman hadihi? Kepunyaan siapa ini? Betul. Nah, ini saya sampaikan li itu kepunyaan artinya. Saya lupa tadi menyampaikannya. Liman atau milik siapa ini? Betul. Hadihi li Khalidin. Ini kepunyaan Khalid. Betul. Lihat Umat ya, karena li ini huruf jar, maka Khalidun asalnya dun, ada li jadi kasrah. Lihat hadihi li Khalidin. Ini untuk Khalid. Coba saya ingin tanya sama Bu Ani. Bu Ani, Khalid kan muzakkar ya Bu. Kok hadihinya pakai hadihi Bu? Kan Khalid muzakkar. Nah, kenapa Bu? Mudhof ilaih Ustaz. Kenapa enggak hadza li Khalidin? Tapi kok hadihi li Khalidin? Hadihi li Khalidin. Hadihi karena muannas. Khalid muannas, muannas muzakkar. Khalid ya. Muzakkar. Ya. Kenapa pakai hadi? Coba saya tanya sama seluruh umahat, kenapa pakai hadihi? Kok nggak pakai hadza? Ada yang tahu? Karena setrikaan itu muannas. Iya, barakallahu fiik. Sahih. Itu jawabannya. Karena hadihi ini nunjuknya bukan ke Khalid, tapi kembali tadi. Nih, setrika tadi, setrika. Nih, hadihi mikwah. Ini adalah setrika. Liman hadihi, milik siapa ini? Maksudnya milik siapa setrika ini? Yang ini nih. Jawabannya apa? Hadihi li Khalidin. Maksudnya setrika yang tadi itu yang ditunjuk li Khalidin milik Khalid. Ya, begitu ya Bu Ani ya. Bisa dipahami Bu Ani ya? Barakallahu fiik. Ya, barakallahu. Apaan Ustaz? Ya. Apaan Ustaz? Silakan. Siapa yang nanya? Kalau di saya Bu Airin. Bu Airin, silakan. Kalau di diktat itu bukannya menunjuk ke setrika tapi menunjuk ke tas. Iya, kalau tas nggak apa-apa. Ya kan tergantung konteksnya. Kan diktat, beda sama ini. Enggak, soalnya kan itu nggak ada gambarnya. Tapi kalau di buku ada gambarnya tas. Jadi kenapa juga tadi dibilangnya hadihi? Karena tas itu kan muannas gitu ya. Iya, betul. Karena tas muannas. Betul begitu Bu Airin. Sahih, barakallahu fiik. 6. Ya, ini Hasan. Bagus Bu. 6.
Selanjutnya, tafadhol setelah Bu Ani. Di sini ada Bu Sriyatun. Assalamualaikum Bu Sriyatun. Bu Sriyatun. Nggak ada suaranya Ibu. Ya, saya ganti ya. Ibu Diana, bisa dengar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, silakan Bu, lanjut Bu. Tafadhol. Yang mana? Nih, sepeda. Adorrojatun. Dorong, ada doro. Da itu, ada rojatu. Adarrojatu anasin hadhihi. Ya, terus baca. La hadhihi darrojatu Ammar. Amarun, amarin. Amarin, betul, karena mudhof ilaih. Sahih. Terus. Hadhihi jadidun. Hadhihi Jadidatun. iya, kurang tak marbuto Bu. Hadhihi jadidatun. Nah, barakallahu fiik. Sahih. Ibu tahu arti darrojah? Apa darrojah? Sepeda. Apa terjemahnya, Bu? Ada rojatu anasin hadhihi, artinya? Apakah sepeda Anasin apa sih, Pak? Anas nama orang, Bu. Anas. Oh. Apakah sepeda gimana sih jadinya? Ya. Nah, perhatikan ya, buat teman semua lihat, asalnya kan begini ya. Ahadihi darajatu Anasin. Apakah ini sepedanya Anas? Cuma hadihinya taruh belakang. Ada darajatu Anasin hadihi, artinya apakah ini sepeda Anas? Maksud sepedanya milik Anas, begitu Ibu. Nah, apakah sepeda ini milik Anas gitu? Betul. Apakah ini sepedanya Anas? Apakah ini sepedanya Anas? Ya. Tidak. La, hadihi darajatu Ammarin. Artinya? Ini sepeda Ammar. Betul, tidak. Ini sepeda Ammar. Hadihi jadidah. Ini baru. Betul. Jadidah. Ini baru, jadidah. Ini pakai tamar buto karena mensifati sepeda Ibu ya. Sepeda mu'annas, maka sifatnya kan bisa berubah jadi mu'annas. Ikut mu'annas. Begitu ya Bu Budiana ya. Bisa dipahami ya? Ya. Paham. Ya, barakallahu fiik. Nah, perhatikan Ummahat, ada rojatu Anasin hadihi. Apakah sepeda Anas ini? Maksudnya apakah ini sepeda Anas? La hadihi darajatu Ammarin. Tidak, ini adalah sepeda Ammar. Hadihi jadidah. Ini baru. Lihat ya, daraja ada tasydidnya. Jangan salah. Misalnya, orang-orang mukmin dia di surga akan mendapatkan darajatun aliyah. Astagfirullah. Salah nyebutinnya. Kalau yang derajat itu nggak ada tasydidnya, darajatun aliyah. Disebutnya pakai tasydid, darajatun aliyah. Nah, ini kan jadi aneh ya. Orang-orang mukmin akan mendapatkan darajatun aliyah, sepeda yang tinggi. Jadi kacau artinya. Makanya perlu diperhatikan cara membacanya. Baik, selanjutnya tafadhol. Laporannya Bu Budiana. Bu Endah. Assalamualaikum Bu Endah. Tes, Bu Endah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu Endah, lanjut. Wa darajatu Anas. Hadhihi sa'atu aliyin. Yang ini ya, yang sebelumnya, maaf tadi sebelumnya tinggalan. Wa darajatu Anasin. Wa darajatu Anasin qadimatun. Nah, artinya apa? Dan sepeda Anas tua. Iya, tua atau lama. Betul ya. Dan sepeda Anas tua atau lama. Terus Bu, lanjut. Hadhihi sa'atu aliyin. Hadhihi sa'atu aliyin. Ya. Hiya jamilatun jiddan. Iya, jiddan. Ada tasydidnya. Jiddan gitu. Hiya jamilatun jiddan. Iya, barakallahu fiik. Nah, terjemahkan. Hadhihi sa'atu ali. Ini jam tangan Ali. Betul. Hiya jamilatun jiddan.
Bagus, sangat bagus. Jamnya Iya, sangat bagus. dia jamilatun jiddan. Betul, jiddan itu artinya sangat ya. Dia bagus sekali atau sangat bagus. Jiddan itu sekali. Umat ingin bilang, dia jamilatun jiddan. Dia kabirun jiddan. Apa? Huwa kabirun jiddan. Besar sekali. Sagirun jiddan. Kecil sekali. Jadi kata jiddan itu artinya sangat. Begitu ya Bu ya. Bisa dipahami ya Bu Enda ya. InsyaAllah ya. Ya, insyaallah, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya saya minta yang lain ya. Lah Bu Endah, fadhol. Selanjutnya. Nah, ada di sini. Nah, Bu Femi. Nah, Bu Femi dilanjutkan, silakan. Bu Femi masih ikut? Saya nggak kelihatan. Ya ikut Ustaz. Ya, silakan. Hadzahi Apa? mila Apa? atatu Hadihi hadihi mil hadihi mil atatu mil wa akotun hadihi mil mil akotun ya, wa hadihi kotrun bukan kidrun. ekitrun Ya, terus alma al mil ma'al mil almaatun al mil amat al ya dok mil Ustaz akotu mil akotu fil kodri. kalau kodri itu kodar Bu, jadi takdir. Bukan kodar, kidri. Kidri. Nah, sudah Kidri. barakallahu fiik. Fil kidri. 6. Kabarnya Bu. Hadihi mil aqwa. Tahu Ibu mil aqwa kosakata baru nih? Panci. Bukan, mil aqwa sendoknya. Hadihi mil aqwa. Sendok. Ini sendok. Wa hadihi kidrun. Dan ini Panci. panci. Dan ini Nah, lihat panci. ya. Umahat dan Bu Femi semuanya. Kidrun kan tidak ada tamar buto, tidak ada ciri muannas, tapi dia muannas karena dia termasuk dari muannas yang tidak ada tanda ya. Wa hadihi kidrun dan ini panci. Al mil aqwatu fil kidri. Artinya? Bukan. Mil akot. Ya, Nggak tahu. sendok di dalam Itu dikecilkan. Di dalam nah, Itu dalam panci. panci. Ya, sahih. Sahih barakallahu fiik. Ya, artinya sendok di dalam panci. Hadihi mil aqotun wa hadihi kidrun. Ini sendok dan ini panci. Al mil aqotu fil kidri. Ya, sendok di dalam panci. 6. Ya di sini ya. Yang dibaca qadar ya. Kalau qadar takdir. Ini baca kidrun. Kidrun. Kalau kirdun monyet. Ya, kalau kirdun. Kalau kidru panci ya, kidrun. 6 dan dia muannas. Selanjutnya. Fadhol. Nah, lihat lagi ya. Nah, setelahnya fadhol Bu Wiwik. Citan nggak kedengeran ya. Bu Wiwik. Baik, saya ganti Bu Isa. Ya. Ya, silakan Bu Isa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Bu Isa. Ya. Hadihi bakoratu falahun. Falahi kasrah. Mudah mulai. Falahun. Ulang lagi. Ya. Ulang. Ya. Hadihi bakoratu falahin. Hi, nggak bertanwin kan ada alif lamnya. Ya, falahi. Iya, Sorry. ulang. Ya. Hadihi bakoratu falahi. Nah, artinya apa? Ini sapi petani. Betul, falah itu petani ya, umat ya, ada tasydidnya. Ya, makanya salah kalau ada muazin bilang apa? Hayya 'alal falah begitu. Kalau hayya 'alal falah pakai tasydid, Ya. artinya mari menuju ke petani. Ya, maksudnya kosong pada ke pasar semua. Apa ke sawah. Baik, kalau tidak ada tasydidnya, saya tutup nih tasydidnya yang dengan merah-merah ya. Falah artinya kemenangan ya. Hayya 'alal falah yang tidak ada tasydidnya kemenangan. Betul. Hadi baqaratul falahi ini adalah sapi petani. Terus Bu satu lagi, hada Alpun wa hadza famun. iya, hada anpun wa hada famun. Apa arti anpun, Bu? Ini hidung dan ini mulut. Betul, ini hidung dan ini mulut. Hidung dan mulut berpasangan tidak, Bu? Tidak. Iya, karena tidak berarti muzakkar atau muannas?
muzakkar. Iya, makanya di sini kita gunakan hada wa hada ya. Karena anpun dan famun muzakkar. Barakallahu fiik. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Iya, insyaallah Ustaz. Iya, barakallahu. 6. Paragraf terakhir silakan saya minta dibaca ya, sekaligus menjadi akhir pembahasan kita ya di hari ini. Silakan Fadl, setelahnya di sini Bu Heni. Fadl, Bu Heni. Bu Heni masih kan? Hadhihi, Iya, iya, silakan. hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Nah, artinya apa? Ini telinga dan ini mata. Iya, kenapa Bu? Kok telinga pakai hadhihi? Kan tidak ada tamar butoh. Karena dia berpasangan. Iya, tidak. Karena berpasangan sahih. Ini telinga dan ini mata. Demikian juga mata ya. Tidak ada tamar butoh karena berpasangan pakainya hadhihi. Lanjut Ibu. Bu Heni, lanjutnya. Wahadihi. Oh iya, sebentar. Nah. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Nah, wahadihi yadun wahadihi rijlun. Artinya apa? Ini tangan dan ini kaki. Betul. Dan ini tangan dan ini kaki. Sahih yadun dan rijlun berpasangan tidak Bu? Berpasangan. Iya, karena berpasangan maka dia jadinya muzakkar atau muannas? Muannas. Iya, muannas. Oleh karena itu digunakan apa? Muannas. Hadihi. Bisa dipahami ya insyaallah ya, Bu Heni ya? Insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fiik. Nah. Pak Ustaz mau nanya. Boleh, silakan. Mau nanya. Silakan. Itu yang nomor 5 yang ciri-ciri muannas majasi kan ada 5 tuh. Ya. Nah, tadi kan sudah ditanyakan oleh Bu Eva, itu hanya 5 kata saja atau ada kata yang lainnya, Pak Ustadz? Betul, barakallahu fiik, betul Hasan. Ya, untuk kata yang lainnya ada, Ibu. Tapi saya bilang jumlahnya tidak banyak. Ya, jumlah ada yang lainnya, tapi tidak saya masukkan semua, tapi jumlahnya insya Allah tidak banyak. Ya, karena saya ingin menyampaikan saja bahwasanya kalau umat lihat nanti dalam Al-Qur'an atau hadis gitu atau dalam kitab yang lain, kitab bahasa Arab, umat lihat ada muannas tapi kok nggak ada ta marbutoh, kemudian tidak ada alif bengkong, tidak berpasangan, tidak ada alif hamzah. Kok dia muannas? Oh, berarti dia masuk pada poin 5, begitu ya. Paham Ibu ya? Ya, artinya ini bukan pembatasan. 5 ini bukan pembatasan, tapi ada lagi yang lain tapi tidak saya maksudkan. Tapi itu ciri-cirinya Hah? Apa, Bu? Gimana? Bu Heni, halo? Tapi kita mengetahui ciri-ciri, maksudnya dia tuh termasuk dalam yang 5 itu bagaimana ya? Karena kan dia hampir sama dengan muzakkar yang majasi. Iya, makanya saya bilang tadi. Nah, untuk yang kelima ini, karena memang gini Ibu, kan datangnya kaidah itu belakangan. Jadi para ulama itu membuat kaidah, mereka itu tinggal di perkampungan Badui. Nah, Arab Badui itu adalah Arab yang di pedalaman yang tidak bercampur bahasa mereka dengan bahasa lain. Jadi masih murni bahasa Arabnya. Dan mengambil juga kaidah itu dari Al-Qur'an dan hadis karena berbahasa Arab yang bahasa Arabnya paling fasih, Al-Qur'an dan hadis. Nah, ketika para ulama mendengarkan orang-orang Arab berbicara begitu ya, kemudian para ulama menentukan, wah ini yang dibicarakan atau kata yang keluar dari orang-orang Arab ini dibagi dua, ada muzakkar, ada muannas. Nah, kemudian dilihat muannas itu apa sih ciri-cirinya? Oh, didapatkan ada ta marbutoh, kemudian ada alif bengkong, alif hamzah, kemudian apa? Dengan adanya berpasangan. Tapi ada beberapa kata yang dia muannas, para ulama nggak bisa berikan apa tanda. Bingung, apa ya tandanya? Contoh Bu, kidrun, lihat Bu Heni ya. Kidrun, kalau dibilang, oh kidrun itu, ya udahlah kidrun dibilang aja sebagai satu benda yang biasa digunakan sama perempuan. Tidak juga, panci dulu juga digunakan sama orang laki-laki. Ya. Kemudian apalagi, oh kidrun itu berarti yang ada ro-nya, yang akhirnya ro berarti muannas. Tidak bisa juga, karena banyak kata benda yang akhirnya ro itu menunjukkan apa? Muzakkar, sarirun misalnya ya. Kemudian apalagi? Yang ro, belakangnya ro, ya masrurun dan seterusnya, dia muzakkar. Kalau begitu apa tanda? Dicari-cari nggak bisa, makanya
menjadikan apa? Ada beberapa kata yang memang ya kalau orang Arab bilang dia muannas, nggak ada tanda ya muannas, tapi jumlahnya tidak banyak. Jadi caranya bagaimana mengetahuinya? Dengan cara banyak membaca contoh-contoh ya kata yang kalau mendapatkan ada muannas di Al-Quran atau hadis yang tidak masuk dalam 4 tadi, maka masuknya yang kelima pengecualian. Begitu ya? Paham Bu Heni? Insya Allah Pak Ustadz. Ya, barakallah. Begitu ya. Makanya ardun, syamsun, jahannam, karena memang tidak ada tamar buto, tidak bisa dibuat tanda. Bagaimana caranya? Tinggal dimasukkan apa? Sebagai sesuatu yang memang tidak ada tandanya, maka kita harus hafal begitu. 6, begitu Bu Heni ya? 6. Insya Allah. Ya, barakallah. Wayakum. Nah, wayakum. Umat Islam rahimani wa rahimakumullah, hamilahi ta'ala. Dengan demikian maka pembahasan kita di hari ini ya. Sampai di sini dulu, kita baru membahas tentang mengenal isim mu'annas, ciri-cirinya apa saja dari yang majazi, yaitu yang ada tamar buto, yang kemudian berpasangan, diakhiri oleh alif bengkong, dan juga alif mamdudah, yang dengan alif dan hamzah, dan ada beberapa kata yang memang dia mu'annas tanpa tanda. Sekaligus kita belajar tentang penggunaan hadhihi, digunakan untuk isim mu'annas. Dan kita juga belajar tentang adanya kata benda dalam bahasa Arab yang bisa jadi muzakkar dan muannas, bisa diubah-ubah. Itu pada kata sifat dan kata profesi. Dan alhamdulillah pun kita telah membaca contoh-contoh kalimatnya yang ada di dalam pelajaran 6 yang sudah tadi kita sama-sama baca yang disampaikan oleh penulis. Nah, insyaallah ta'ala untuk lebih jelasnya pembahasan ini akan kita bahas melalui latihan-latihannya. Tapi qadarullah waktu kita tidak cukup ya, karena sebentar lagi sudah waktu asar. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa jazakumullahu khairan katsiran atas segala perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk umat semua. Dan mudah-mudahan umat bisa mengambil faidah dari pelajaran ini. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomah yang semangat terus dalam menuntut ilmu syar'i. Allah mudahkan dalam menggapainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan aktivitas yang kita lakukan di siang hari ini dalam menuntut ilmu agama, Allah jadikan menjadi aktivitas yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Allah mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah langgengkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan di atas husnul khotimah dan dikumpulkan di surga kembali sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam program ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari saya tutup dengan doa afdal majelis. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.